Kita akan diskusikan persoalan ini bersama dengan Pak Safrizal ZA selaku Wakil Ketua Satgas COVID-19. Assalamualaikum, selamat malam Pak Safrizal. Waalaikumsalam, selamat malam Mas Pram. Apa kabar Pak, sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, Pak, saya langsung ke pertanyaan ya Pak. Ya, aturan macam apa ini Pak? Buka bersama diperbolehkan, tapi jangan berbicara. Nah, ini kan sama dengan kontes bernyanyi yang pesertanya boleh bernyanyi, tapi jangan kedengaran suaranya gitu. Ya, Mas Pram, pertama saya sama-sama umat muslim juga ini pertama mengucapkan marhabannya Ramadan dulu nih, selamat datang. Beberapa hari lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan, dan alhamdulillah bulan Ramadan kali ini berdasarkan hasil evaluasi dan pengukuran hari Senin yang lalu sudah tidak ada lagi daerah yang level 4. Artinya hari ini seluruh masjid, ya, kemudian pelaksanaan kegiatan ibadah pada tahun ini mungkin akan lebih meriah dibandingkan dengan 2 tahun yang lalu karena trennya yang terus membaik. Terkait dengan pernyataan dari Prof. Wiku Adi Sasmito selaku juru bicara Satgas Covid, isinya berupa anjuran bagaimana melaksanakan buka puasa bersama. Tentu buka puasa bersama ini namanya buka puasa pasti makan, dan kalau makan pasti buka masker, begitu kan? Tentu. Karena kalau nggak bisa makan kalau nggak buka masker. Nggak hanya sampai buka masker, buka mulut juga Pak. Jangan Betul sampai sekali, makanan hanya ya. dilihat aja. Gitu Pak Safrizal ya. Betul sekali, betul sekali. Oleh karenanya, tapi kita juga harus mengetahui dan menyadari bahwa COVID-19 dari data yang ada belum berakhir. Misalnya kasus harian kita di Provinsi Jawa Barat saja, saya ambil contoh, masih ada kasus harian 5.000 kasus sampai 6.000 kasus satu hari. Oke. Walaupun angka bor kita terus membaik, tingkat kematian semakin melandai dan terkendali, namun kasus masih ada. Oleh karenanya buka puasa tahun ini ya dibolehkan. Tentu juga harus memperhatikan leveling jumlah orang berkumpul. Ya, dan hari ini tidak ada yang level 4, yang ada level 3, 2, 1, bahkan di level 1 sebagaimana yang telah diumumkan hari Senin yang lalu itu boleh kegiatan sampai dengan 100%. Iya. Tapi tetap dengan protokol kesehatan ya. Oke, sebentar Pak Safrizal. Tadi. Iya. Ya. Soal leveling, soal kapasitas ataupun jumlah peserta yang ikut buka bersama, itu sedikit banyak bisa dimengerti Pak. Tapi urusan bahwa buka bersama diperbolehkan, tapi jangan berbicara. Nah itu dia Pak, bagaimana menjelaskannya Pak? Sama aja kayak main bola boleh, tapi jangan sampai cetak gol gitu Pak. Iya, artinya begini, ya kita ketahui bahwa karena kasus belum berakhir dan biasanya buka puasa bersama tidak didahului dengan tes apakah PCR maupun antigen, artinya masih ada potensi penularan. Oleh karenanya penularan yang paling sering terjadi ketika terjadi kerumunan atau keramaian yaitu droplet. Ya, droplet adalah penularan yang paling terjadi. Oleh karenanya kan punya masker Pak masing-masing peserta itu Pak. Ya, tapi kan ketika makan buka masker, ya, apalagi tidak jaga jarak, ya, atau berdempetan bahu, buka masker lalu berbicara keras, maka potensi masih ada. Pak Safrizal, jadi sifatnya yang saya tahu kalau makan sambil bicara pasti keselak itu Pak. Ya. Banyak orang juga tahu itu Pak. Jadi sifatnya himbauan, kurangi berbicaranya kalau sedang makannya. Nah, ketika telah selesai makan, ya pakai masker kembali, ya silahkan ngobrol sebagaimana biasa. Oke. Jadi artinya sepanjang acara buka puasa bersama itu lalu tidak boleh ngobrol sama sekali, ya buat apa bertemu kalau harus. Tapi ingat bahwa
penularan itu terjadi ketika tidak pakai masker, droplet akibat ngomong yang keras atau bisa menjangkau orang di sekitar kita, di situ potensinya. Nah, itu jadi artinya buka puasa is fine, tetapi tolong juga menghindari potensi kita penularan. Karena kita ingin tetap baik terus ini sampai dengan Lebaran. Jadi clear di situ penjelasannya ya Pak ya. Jangan sampai ada yang sudah niat buka puasa ini Pak ya. Mereka harus belajar dulu bahasa isyarat satu sama lain Pak. Karena dilarang berbicara begitu. Karena kan banyak orang yang sedikit banyak tuh tidak bisa mengerti secara jelas dari apa yang disampaikan dalam aturan tersebut Pak. Ya, artinya ini adalah himbauan. Tentu himbauan ini untuk menjaga kondisi tetap landai, ya, dan mengingatkan kepada masyarakat bahwa potensi kasus masih bisa terjadi. Mari kita saling melindungi tanpa harus meniadakan kegiatan buka bersama, karena inti bulan puasa itu puasanya, Mas. Ya, puasanya jangan sampai kita menjadi abai sehingga tidak memperdulikan sama sekali. Ya, saya kira protokol kesehatan kita tetap lakukan. Bagi masyarakat yang ingin buka bersama dipersilahkan. Mari kita saling melindungi. Oke. Tentu itu Pak, bahwa intinya adalah ibadahnya, tapi tetap juga kalau buka puasanya yang nggak boleh dilupakan sebetulnya silaturahminya juga Pak. Itu kan bagaimana memastikan bahwa setiap peserta buka bersama juga taat protokol kesehatan, begitu ya Pak ya. Termasuk juga saya mau tanya bagaimana memastikan penyelenggara Pak, juga mereka punya andil agar mengingatkan siapa saja yang berkerumun dalam acara buka puasa bersama di restoran atau di warung-warung makan mereka, itu langsung disemprit saja atau diingatkan secara halus supaya tetap pakai masker ketika berbicara. Ya, kalau untuk restoran memang kita sudah mengeluarkan instruksinya bahwa bagi tergantung level tertentu ya, bukanya jam berapa sampai jam berapa ya. Kemudian maksimal pengunjung dalam sebuah restoran itu misalnya sampai 60 menit ya. Kemudian juga restoran juga mengatur mejanya maksimum 2 orang kalau restoran ya. Kemudian maksimal 60 menit dan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Dan restoran ini sudah ada yang mengawasi ya, baik oleh restoran sendiri agar disiplin, kemudian juga dari pemerintah daerah juga ikut mengawasi. Nah sekarang bagi panitia buka puasa bersama, nah ini kami juga minta ya, silakan mengadakan kegiatan buka puasa bersama, tapi kami titip pesan juga, tolong indahkan, siapkan misalnya tempat cuci tangan, ya tempat duduknya diatur. Kalau boleh cukup tempat direnggangkan, pastikan kalau Anda misalnya level 3 hanya sampai 75%, kalau saya ulangi, kalau Anda level 1 oke 100%, Anda level 2 boleh 75%, Anda level 3 50%. Karena situasi masing-masing daerah. Panitia yang menyelenggarakan harus memahami, karena kita ingin berkegiatan tapi tetap saling melindungi. Oke, Pak, yang jelas 23 Maret lalu Presiden Jokowi sudah menginstruksikan bahwa yang namanya pejabat tidak diperbolehkan untuk menggelar buka bersama ataupun open house gitu ya Pak ya. Artinya kalau silaturahmi dengan Pak Safrizal siapapun di sana nampaknya harus tunggu dulu begitu ya Pak ya. Bagaimana memastikan seluruh pejabat tegak lurus terhadap aturan yang dimaksud? Ya, jadi instruksi Bapak Presiden ini lebih kepada, karena kita menghimbau kepada masyarakat untuk mengatur tata cara buka puasa, maka kita juga harus memberi contoh kan, memberi contoh. Jadi jangan sampai nanti para pejabat kita tidak bisa mengendalikan buka puasa bersama, ditiru oleh masyarakat bahwa kepala daerah saja besar-besaran, tidak ada protokol. Ya kita masyarakat ikut dong. Nah, jadi instruksi Bapak Presiden itu lebih kepada pemerintah daerah, para pejabat memberikan contoh kepada masyarakat. Tentu kerumunannya yang kita hindarkan ya. Tapi kalau seperti kata Mas Bram tadi, skala kecil
misalnya 5 orang atau dengan keluarga segala macam, silakan. Kan tujuannya untuk menghindari penularan. Oleh karena kalau memang memastikan bahwa clean begitu dan tidak ada orang yang terkena, bahkan dites antigen dulu pelaksanaan, tentu dapat dimengerti. Tetapi imbauan Presiden itu untuk memberi contoh. Baik, terima kasih Pak Safrizal, Wakil Ketua Satgas COVID-19 sudah hadir dan menjelaskan bagaimana aturan yang dimaksud.